Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 1 di pembelajaran 2. Ayo diambil dulu buku paket tema 1-nya, buku catatan, buku latihan, dan alat tulisnya. Oke. Selama Ibu membacakan atau menyampaikan video ini, jika kalian merasa ada hal yang penting untuk dicatat, untuk diingat, silakan dicatat di buku catatan kalian. Oke? Hari ini kita akan mempelajari materi pertama, yaitu ide pokok. Ide pokok itu mempunyai nama lain gagasan pokok, pokok pikiran, gagasan utama, atau juga gagasan dasar. Jadi, jika kalian nantinya menemukan soal, apakah gagasan dasar dari paragraf di atas, atau apakah gagasan pokok dari paragraf di atas, maka itu sama saja dengan ide pokok. Nah, ide pokok itu artinya inti atau dasar permasalahan suatu teks. Jadi, untuk menentukan ide pokok ini, kalian harus membaca keseluruhan teks dengan saksama. Dibaca dulu seluruh teksnya. Setelah itu, kalian akan menemukan kalimat utama. Oke? Jadi, dengan kita mengetahui ide pokok suatu teks, kamu akan lebih mudah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks yang ditulisnya. Itulah fungsi dari mengetahui ide pokok. Sekarang kita menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Jadi, kalimat utama bisa berada di awal, akhir, atau awal dan akhir suatu paragraf. Jika kalimat utamanya yang berarti ide pokoknya juga berada di awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Jika berada di akhir, disebut paragraf induktif, dan jika berada di awal dan akhir, disebut paragraf campuran. Oke? Kita sekarang membahas kalimat penjelas. Kalimat penjelas sama juga dengan kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Kalimat penjelas ini dibuat untuk mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Jadi kalimat penjelas ini berisi informasi tambahan atau alasan, sanggahan yang mendukung kalimat pernyataan pada kalimat utama. Oke, kalian pasti masih sedikit bingung. Sekarang kita langsung saja pada contohnya supaya lebih dipahami. Ibu punya sebuah teks, Ibu ambil dari buku Bu Pena. Judulnya Gurita. Ini hanya terdiri dari satu paragraf ya, berarti ada satu ide pokok. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Baik anak-anak, kita sudah membaca seluruh teksnya dengan saksama. Sekarang kita bisa menemukan ide pokoknya dengan cara mencari kalimat utamanya ya. Ide pokok di sini, gurita merupakan salah satu hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Karena di sini membahas tentang gurita. Itu hewan yang cerdik dan pintar. Nih, kita bisa tahu ini merupakan ide pokoknya. Jadi, kalau ide pokoknya itu, maka kalimat utamanya pasti ada di
awal paragraf ini ya. Kalimat, ayo kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Kalau sudah sampai titik, berarti ini satu kalimat. Nah, ini kalimat utamanya. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa tahu ide pokoknya. Jadi ide pokok itu tidak dituliskan secara langsung seperti ini. Kalau semuanya kita salin, namanya kalimat utama. Tapi kalau ide pokok dibuat lebih singkat lagi dengan bahasa kalian. Jadi, gurita merupakan salah satu hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Itu ide pokoknya. Nah, ya, ada kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu merupakan yang kalimat-kalimat pendukung dari ide pokok ini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Jadi, kalimat pengembang itu yang membantu menjelaskan dari ide pokok. Oke, kalimat pengembangnya itu, hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Berarti bantu menjelaskan dia cerdik tadi. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Berarti sama, intinya dia cerdik kan dan pintar. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jauh. Nah, kalimat-kalimat pengembang ini membantu menjelaskan bahwa gurita itu hewan yang tidak bertulang belakang, yang cerdik dan pintar. Oke, bisa coba dipahami ya. Nah, anak-anak, Ibu punya lagi sebuah cerita. Ini coba kita untuk bisa mencari ide pokok, kalian harus tahu paragraf. Paragraf itu yang seperti ini ya. Paragraf 1 namanya. Ditandai dengan bagian salah satu tulisan yang masuk. Ups. Yang agak masuk, agak masuk, agak masuk, agak masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf dari teks ini. Berarti ada 5 ide pokok dan ada 5 kalimat utama. Oke, setiap paragraf mempunyai ide pokok yang berbeda-beda. Bisa dipahami? Baik, tugas kalian, coba dibuka buku paketnya halaman 16. Kalian baca dulu gerak ikan dalam air. Oke, setelah kalian baca dengan saksama, baru kalian tuliskan ide pokok masing-masing paragraf. Ya, ini ada 3 paragraf. Coba dipelajari mana paragraf 1, mana yang 2 dan 3. Ditulis ide pokok dan ditulis kalimat pengembang. Kalimat pengembangnya ditulis semuanya ya. Oke? Baik, itu tugas kalian yang pertama. Yang kedua, kalian akan membuat sebuah karangan. Jadi, ide pokoknya sudah disediakan di sini. Ini ada paragraf 1. Aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf 2, ide pokoknya aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Ketiga, aku rajin memberinya makan. Keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Ini ide pokok. Berarti nanti saat kalian menulis kalimat utamanya, kalian kembangkan lagi dengan kalimat yang kalian inginkan. Oke, anak-anak. 4 paragraf. Kalian buat kalimat utama beserta kalimat penjelasnya. Jadi, supaya seperti kita ini ya, dibuat seperti ini. Ini maksudnya Ibu, teks. Jadi, bukan ditulis satu-satu. Oke? Dibuat satu cerita seperti itu ya. Kalau masih bingung, silakan tanya Ibu lewat WhatsApp. Oke? Buku materinya dari buku kalian, buku tematik itu, dan dari buku Bu Pena. Baik anak-anak,
Terima kasih telah mendengarkan, telah menyimak. Ibu harap kalian sudah mencatat hal-hal penting tadi supaya bisa dibaca nanti. Tidak harus membuka YouTube lagi, bisa dibaca kembali catatan kalian. Selamat mengerjakan.